Shalom saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat tahun baru 2022. Harapan kita semua bahwa di tahun yang baru ini kita akan mengalami kuasa Allah dan kasih Allah yang luar biasa dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam kesehatan. Dan kiranya kita tetap selalu hidup setia di tahun 2022, apapun yang akan terjadi di tahun ini. Saudara, memasuki tahun 2022 ini, pastilah setiap orang sudah memiliki banyak rencana, banyak program-program. Misalnya bagaimana di tahun 2022 ini mereka akan berlibur kapan, di mana tempatnya, atau mungkin mereka merencanakan satu program yang baru, perusahaan pekerjaan yang baru, toko yang baru, atau ingin memiliki rumah yang baru. Mungkin juga ada yang merencanakan untuk melanjutkan studinya lagi ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Atau mungkin ada yang merencanakan satu pernikahan di tahun yang baru ini. Dan mungkin ada yang ingin pindah ke rumah atau pindah ke kota lain. Saudara, tentunya mereka semua sudah merencanakan dengan baik, dengan teliti, dan dengan sempurna. Banyak lagi rencana-rencana yang lain. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saudara, semua rencana dan program yang baik dan positif tentunya tidaklah salah di mata Allah. Asalkan dilakukan dengan baik dan benar. Nah, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam membuat rencana kehidupannya, ada dua sikap manusia yang tidak berkenan di mata Allah, di hadapan Allah. Dan ini tentu saja berakibat segala rencana yang telah dibuat dengan rapi dan teliti itu akhirnya tidak akan terlaksana dengan baik. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, inilah dua sikap yang harus kita perhatikan dan menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita menjauhkan sikap-sikap ini dari segala rencana dan program-program kita di tahun 2022. Sikap yang pertama yang harus dijauhi dan harus kita perhatikan adalah sikap kekhawatiran. Saudara, ironis sekali, ketika kita sudah membuat satu rencana besar, satu rencana yang baik dan hampir sempurna, tetapi kita khawatir, apakah jangan-jangan rencana ini akan gagal. Jangan-jangan rencana ini tidak berhasil dan hancur. Apalagi ketika kita melihat keadaan dunia saat ini. Kita melihat bagaimana pandemi yang tidak kunjung selesai. Dan rencana-rencana yang kita buat hanya sebagai teori saja. Karena apa? Karena kita khawatir akan semua hal yang kita rasakan dan kita lihat di dunia ini. Mungkin juga kita merasa saya tidak punya modal. Saya tidak punya koneksi untuk melakukan usaha dan untuk melanjutkan, mengembangkan usaha ini. Sehingga saudara, semua itu hal-hal yang negatif akan mematahkan semangat untuk maju dan berhasil. Saudara, firman Tuhan menuliskan bahwa orang yang selalu khawatir akan hidupnya dan masa depannya, orang ini tidak akan bisa maju dalam segala jalan hidupnya. Nah, hal tersebut sudah diperingatkan Yesus Kristus di dalam Matius 6 ayat 27. Firman Tuhan mengatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Saudara, jika kita dalam kekhawatiran tidak bisa maju, artinya kita mengalami kemunduran. Dan orang yang mundur, berjalan mundur, lama-lama pasti akan hancur. Dia akan tertinggal dari orang-orang lain yang hidupnya tidak pernah khawatir, yang selalu berjalan dalam iman. Saudara, sikap khawatir ini harus dilawan. Dengan cara apa? Tentunya dengan cara firman Tuhan sebagai orang percaya. Mari kita baca dalam Filipi 4 ayat 6. Saudara, firman Tuhan berkata demikian, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Saudara, jadi dalam segala rencana kita, segala program kita, sebaik apapun, sesempurna apapun, firman Tuhan mengatakan kita harus melibatkan Allah.
dengan cara berdoa. Dan jangan lupa juga mengucap syukur. Inilah perintah Yesus yang harus dilakukan juga dengan segenap hati. Di dalam Matius 6 ayat 33, Yesus berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Jadi jika Allah terlibat dalam segala rencana kita, saudara, apa yang akan terjadi? Yakobus 4 ayat 7 tadi mengatakan, dalam damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara, jika kekhawatiran itu kita lenyapkan dengan melibatkan Allah dan berdoa, maka damai sejahtera dari Allah inilah yang menjadi bekal terlaksananya segala rencana kita. Karena damai sejahtera itu akan mengalahkan ketakutan dan kekhawatiran, melenyapkan semua kegagalan-kegagalan, melenyapkan segala pikiran-pikiran yang negatif. Saudara, karena firman Tuhan katakan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Di dalam kasih ada sukacita, ada kemenangan, dan ada pemulihan. Oleh sebab itu, lenyapkan kekhawatiran kita. Saudara, sikap kedua yang tidak berkenan di hadapan Allah ini juga harus dihindari, yaitu sikap kedua terlalu percaya diri atau over self confidence. Saudara, kita optimis dalam semua rencana, dalam semua program kita, dalam perencanaan hidup, dalam masa depan itu boleh saja. Tetapi semua optimis itu haruslah ada batasannya. Apakah batasannya dalam kita optimis percaya diri? Yaitu bahwa dalam setiap keoptimisan kita, percaya diri kita, bahwa jangan pernah melupakan Tuhan dalam setiap perencanaan. Nah, dalam Yakobus 4 ayat 13 sampai 16, kita akan belajar di sini bagaimana firman Tuhan mengungkapkan supaya kita punya batasan terhadap keoptimisan diri kita, yaitu ayat yang ke-13. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ayat 14. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudara, firman Tuhan katakan orang yang terlalu optimis dan tidak melibatkan Allah itu sama dengan orang yang sombong, orang yang congkak. Mungkin di mata manusia, orang yang optimis ini adalah orang yang hebat dan patut dijadikan teladan. Tetapi bagaimana menurut firman Tuhan? Orang yang memiliki sikap terlalu over self-confidence ini, di dalam Yakobus 4 ayat 16 kita baca, saudara. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Saudara, orang yang congkak ini disebut orang yang salah. Menarik, di dalam terjemahan King James Version, salah ini diartikan dengan evil. Evil artinya jahat. Jadi orang yang congkak itu di mata Allah adalah orang yang jahat. Apa yang terjadi pada orang yang jahat, orang yang sombong, yang terlalu mengandalkan kekuatan dirinya sendiri? Di dalam Yakobus 4 ayat 17 mari kita baca. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara, kita tahu bukan? Orang yang berdosa itu tidak akan pernah sukacita hidupnya. Orang yang berdosa, orang yang berbuat jahat itu, yang tidak berkenan di hadapan Allah, tidak akan pernah sukses, tidak akan pernah berhasil meskipun dia memiliki rencana dan program yang sempurna, yang hebat di mata manusia. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, percuma karena Allah tidak berkenan kepada jalan hidupnya. Nah saudara, lalu bagaimana seharusnya?
sikap optimis yang benar dan berkenan di hadapan Allah. Di dalam Yakobus 4 ayat 15 kita baca, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Amin. Sikap optimis yang berkenan di hadapan Allah yaitu kita harus melibatkan Allah dan kita harus percaya bahwa Allah saja yang berdaulat memutuskan apa yang terbaik, yang benar, yang sempurna untuk kita anak-anaknya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, untuk kita berhasil di dalam rencana tahun 2022 ini, hanya satu kuncinya adalah libatkan Allah, saudara. Utamakan Allah dan Dia akan melakukan kehendaknya untuk memenuhi semua doa-doa dan permohonanmu, untuk memenuhi semua kebutuhanmu selama tahun 2022. Amin. Tuhan Yesus memberkati.